Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adawarka Prabu, NIM 21030693 dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, kelas PTNC. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis pada telur. Pembahasan yang akan saya lakukan yaitu ada 3, yaitu sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang. Pertama, saya akan masuk ke sintesis yolk. Yolk tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipovitelin atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau phytogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama 1 periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum yang masak atau folikel. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Senyawa steroid yang dihasilkan dari TK layer dan granulus layer. Nah, ini merupakan sel granulosa. Di sini kita bisa lihat dari kolesterol menuju ke propranololin, kemudian diubah menjadi progesteron, dan kemudian diubah menjadi androstenedion, kemudian dapat diubah menjadi testosteron, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian ini merupakan sel TK. Di sel TK ini androstenedion dapat diubah menjadi testosteron. Begitu juga sebaliknya. Kemudian testosteron ini dapat diubah menjadi 17 beta estradiol dan diubah menjadi estron. Begitu juga sebaliknya. Kemudian sintesis albumin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin dalam telur dengan skema sebagai berikut. Albumin terdiri dari 54% ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosom 3,5%, ovomucin 1,5% sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovo inhibitors 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduk. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian oviduk. Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA atau messenger RNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disinalasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau goalbumin
dan protein khas telur lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang telur. Sekarang saya akan membahas sintesis kerabang telur dengan skema sebagai berikut. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium. Calcium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen dan progesteron. Pada plasma darah terdapat Ca positif yang akan ditransport ke mukosa sel dan ke kelenjar kerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 dan H2O pada mukosa sel yaitu HCO3. Ca positif mengikat HCO3 negatif ini menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Mungkin sekian itu saja penjelasan video saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.